Selamat bertemu kembali. Salam Rahayu. Rahayu Bapak Rahayu. Salam. Condro. Pada siang yang cerah ini kami akan mengulas tentang lukisan yang begitu sangat surrealis menurut saya, penuh dengan spirit of God atau spiritualisme. Nanti kita kupas sampai habis tentang lukisan karya dari Bapak kita yaitu Bapak Condro. Ya, kita bincang-bincang ringan mengenai lukisan ini, tapi makna yang terkandung sangat dalam sekali. Karena berhubungan dengan istri panjenengan, Pak G. Ya. Selamat siang, Pak Condro. Selamat siang. Pak Condro, saya bertanya tentang lukisan ini. Saya mengamati mulai tadi di dalam, sampai saya bawa keluar ini, kita posting, kita ulas, dari kotak spanram dan kanvas. Di atas kanvas ada namanya karya-karyanya Bapak Condro dengan warna-warna yang sangat istilahnya menyentuh hati, warna-warna surgawi menurut saya. Demikian Bapak Condro, kalau boleh tahu nih, maaf, Bapak melukis ini tertera tahun 2021 ya? Ya. Bapak melukis ini, Pak Condro ini, kalau boleh saya bertanya lagi, dalam keadaan sedang apa ini? Saya melukis ini itu setelah 3 hari penguburan istri saya. Oh ya, kapundhut Pak ya? 3 harinya saya mendapat mimpi ada dia datang sepertinya di depan gapura atau keraton. Keraton lah ya, keraton ini ya. Terus memang pemandangannya seperti ini. Malam, tapi langit tetap biru, ada bintang-bintang. Ya, bintang-bintang. Terus ini istri saya, memang wajahnya nggak kelihatan. Iya. Tapi pakaiannya yang disenangi masih dipakai. Nah, dia berada di depan gapura, belum bisa masuk ke sini. Nah, penerimaan saya itu dia datang minta pertolongan untuk doanya bagi yang ditinggalkan supaya untuk bisa masuk ke pintu gerbang ini, pintu Pak. Gerbang, terus masuk ke keraton ini begitu. Jadi itu saya ingat terus karena dari umur istri saya itu saya sakit. Ada sebulan lebih. Jadi setelah sakit itu baru saya gambar ini, tapi dalam ingatan saya itu masih melekat apa yang ada di dalam pertemuan sama almarhum istri saya itu. Dia meninggal tahun 2021, November 2021, karena sudah lama dia kena stroke mulai 2002. Pas bom Bali pertama itu dia kena stroke. Gitu. Jadi menanggung sakit lah Pak ya. Iya, tapi dia nggak merasa sakit. Orang berjemur aja sampai jam 1 siang itu panas sekali, dia nggak terasa apa-apa. Terus masak, kena minyak semua itu nggak terasa dia. Jadi udah mati rasa begitu. Oh begitu ya. Andai kata merasakan, dia ngomong aja nggak bisa, pasti apa yang diomongkan sama maksudnya dia omong, misalnya ngomong ya minta sesuatu atau ngomong sesuatu, bicara sesuatu ya. Misalnya minta mie ini, dia ingatnya pisau, minta pisau gitu. Oh gitu ya, apa yang dilihat Pak ya? Ya apa yang dilihat. Gitu. Oh begitu ya, kasihan. Terus gini Pak Condro, sebelum lukis ini Bapak
bercerita sama saya kan, katanya dalam mimpi kan gitu. Oke. Nah, sedangkan mimpi menurut saya kan juga orang Jawa Pak ya, Ya. kita sama-sama orang Jawa, ngugemi daripada wewalernya budayanya orang-orang Jawa kita kan begitu. Ya. Ini ada sinar seperti sinar ini. Ya. Dalam mimpi itu bisa roh kita itu sama-sama seperti Pak Condro, rohnya Pak Condro itu maaf kata nih, kalau nggak salah ya, terangkat bertemu dengan rohnya ibu. Ya, dalam wujud Ya. yaitu tadi sinar suci ya, begitu ya. Karena kan sudah kabundut kan gitu ya, sudah meninggal. Dari situ Pak Condro menggambarkan situasi dalam ruang lingkup dalam mimpi itu ya seperti lukisan ini. Kan begitu ya. Dan di sini digambarkan adalah kalau saya simpulkan Pak ya, ini suatu dimensi di mana roh itu terangkat oleh Tuhan karena apa? Tubuh manusia, jasmani manusia, kalau sakit penyakit itu tidak sembuh, maka roh itu diangkat oleh Tuhan supaya dibebaskan dari sakit penyakit. Karena tubuh bagi Tuhan itu, ya maaf kata, kalau sudah kabundut, meninggal, tidak berguna, sama dengan bangkai kan gitu Pak ya. Nah, dari situlah roh itu ditempatkan di kehidupan lain. Nah, menurut saya. Terus ini kan berupa sinar. Memang demikian. Tidak berwujud tubuh. Mukanya nggak tahu kita. Nah, dari gerbang-gerbang ini menggambarkan seperti ceritanya Pak Condro tadi, bahwa ini adalah alam di mana Ibu dalam situasi penantian menuju ke pintu suci ini, berwujud gerbang. Nah, ornamen-ornamennya seperti ya Jawa juga Pak ya. Nah, ini juga ada angel, patung angel gitu, patung malaikat. Terus begini Pak Condro, hubungannya Pak Condro secara spiritual, Pak Condro kan ikut maaf kata ini ya, Pangestu ini. Nah, ini kan Pangestu itu suatu aliran kepercayaan, ya, suatu istilahnya menguatkan kita, untuk mengimani ya pada Tuhan kita dengan perkumpulan Pangestu ini. Ya, itu kan sudah suku bangsa apa aja kan boleh, agama apapun boleh kan di situ. Menurut Pak Condro, selama ini sebagai penganut di perkumpulan Pangestu, itu yang didapat apa Pak? Banyak sekali. Misalnya di situ simbolnya ada kereta yang ditarik 4 macam kuda. Jadi putih, merah, kuning, dan hitam. Oh gitu ya. Itu kan nafsu kita. Oh, itu supaya simbol ya, simbol kehidupan manusia lah. Masalahnya Pangestu itu kan sebetulnya kancah pendidikan jiwa, jadi bukan agama apapun. Benar-benar akhlak ya, perilaku manusia selama hidup di dunia, benar-benar. Jadi andai kata pas saya marah, berarti kan menyimpulkan ini, kan gitu ya. Merah yang muncul. Jadi harus kita bisa mengendalikannya. Benar-benar. Jadi banyak sekali. Memang dulu saya, kalau orang Jawa bilang itu keketanatan. Iya, bisa cukup hati nih. Iya, sedikit-sedikit emosi lah istilahnya. Sumbu pendek. Itu udah temperamen gitu. Ya, temperamental. Jadi ya sekarang udah agak bisa mengendalikan. Apalagi ya umur udah tua. Iya. Tinggal kita nanti nunggu seperti juga itu benar-benar supaya kita ke sana itu bersih. Nah, seperti ada gending Jawa, ilir-ilir itu yang berbunyi ilir yang mendung cepilir tak yoro tak senggo manten anyar tak angon ya, itu seperti itu lagu kecil saya Pak. Saya kecil ya. Itu juga saya dapat dari Pangestu. Dari simbol-simbol juga, sanepan juga Pak ya. Sanepan. Jawa itu banyak kata sanepan loh Pak. Iya. Jadi
Damono Rumatono Rumatono apa istilahnya pakaian itu kalau Oh orang iya iya Jawa iya, itu. agemane ya. Nah, Agemane. supaya apa yang kelihatan tidak pantas atau ada robek, Jumatono itu Iya, telitinan. diteliti, bener. Nah, kanggo sebo mengko sore ya itu kan Kalau untuk dipakai nanti sore. Kalau kalau kita udah ya menjelang sore kan menjelang sore sebo itu kan menghadap menghadap ratu. ratu. Jadi harus walaupun jelek tapi harus Rapi. rapi bersih. Ratu itu artinya Tuhan, Pak. Ya. Ya kalau kita Jawantakan seperti itu. Iya. Ya terus gini, tahun berapa Pak Condro masuk di Pangestu? Saya dulu karena di Solo tetanggaan dengan almarhum Pak Darto pemimpinnya yang di Solo itu, jadi saya dilantik tahun 73. Saudara-saudara, beliau tahun 73, 1973 masuk di Pangestu. Ini ya, tepatnya di kota Solo. Sekarang beliau ini Pak Condro tinggal menetap di Bali Pak ya, di Denpasar. Nah, kalau mau istilahnya informasi apa-apa, istilahnya mengunjungi saudara-saudara kita di Pangestu, bisa langsung ke Pak Condro atau ke teman-teman Pak Condro lainnya yang Pangestu yang ada di Denpasar. Terus gini Pak Condro, apa selama yang didapat dari Pangestu ini apa Pak? Ya. Menurut hati nurani Pak Condro itu apa? Kan istilahnya pendidikan jiwa, jadi jiwanya udah tertata bagaimana melangkah, bagaimana berbuat atau mengatakan. Soalnya kita tuh harus semuanya bersih untuk sebo. Ya itu tadi ya. Jadi menghadap sebo mengko sore. Jadi persiapan menyiapkan diri selama itu hidup di dunia. Kita juga tidak melupakan kehidupan dunia dalam arti kita harus bekerja selama kita mampu bekerja. Dan jangan terlalu istilahnya kalau nggak salah Pak ya, nggak terlalu emosi untuk duniawi aja. Iya. Nah, kita harus mempersiapkan. Ya kalau mamanya kita masih muda sudah mempersiapkan itu lebih bagus malah Pak ya. Masalah kehidupan di alam yang lain. Nah, itu kan begitu Pak. Kalau di kendaraan kereta Pangestu itu kemungkinan masuknya ke Lawama. Nah itu jadi murko, serakah. Ya, murko. Ya, jangan sampai begitu. Ya. Harus bisa mengendalikan nafsu kita. Ya, sedikit-sedikit gitu bicara masalah materi, masalah harta benda dan lain-lainnya, terus gengsian kayak gitu, sifat-sifat kan gitu ya. Iya, kalau ini Pak, kalau binatang itu dikatakan tingkah lakumu kayak binatang, tapi binatang cuma satu aja loh Pak, yang dimakan banyak rumput ya rumput kan gitu. Nggak mungkin seperti manusia. Banyak harimau makan daging, singa makan daging, krokodil makan daging apa? Ya dia makan itu nggak mungkin dia makan rumput. Tapi kalau manusia tuh kan lebih serakah Pak. Lebih serakah. Nah, serakahnya kan di situ. Itu sudah takdir kan itu Pak ya. Iya. Nah, makanya digambarkan yaitu tadi seperti Pak Condro bicara murka itu tadi. Nah, seperti itu. Ya. Demikian saya merasa terima kasih di siang yang cerah ini dapat wejangan dari beliau Bopo Condro atau Pak Condro di Denpasar, tepatnya di Padang Sambian. Kita bicara bincang-bincang ringan mengenai Pangestu serta lukisan yang begitu sangat menghipno saya karena makna yang terkandung dalam lukisan ini sangat-sangat spiritual, penuh kejiwaan. Karena emosi yang terkandung daripada sang pelaku pelukis Pak Condro ini dibawa ke alam yang lain, bertemu dengan almarhum istrinya dalam situasi ya seperti ini. Ya, kita bicara iya di kehidupan ini. Kita bicara apa adanya, dan ini juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Condro sudah diperbolehkan, diizinkan ya sekelumit tentang siapa Pak Condro. Kita juga mengupas tentang Pangestu.
perkumpulan paguyuban paguyuban Restu Tunggal. Ya. Terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu. Satu Rahayu.